Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat Waalaikumsalam. datang di Astrologi ke 111. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Astrologi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Dan alhamdulillah sore hari ini seperti biasa, saya kembali hadir sebagai host yang akan menemani bincang sore kita tentunya bersama Asuki. Dan di sore hari ini Asuki sudah memasuki seri yang ke-111. Ucapan terima kasih tidak lupa kami aturkan untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah berkenan meluangkan waktunya secara konsisten untuk mengikuti seri Asuki dari minggu ke minggunya. Dan kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama berdiskusi tentunya bersama narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan sore hari ini telah hadir dua orang narasumber dan moderator bersama kita. Izinkan saya terlebih dahulu menyapa narasumber dan moderator yang sudah hadir. Yang pertama yaitu Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan sekaligus juga sebagai Ketua Umum HOGI. Selamat sore Dr. Brahmana. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam. Untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Teguh Mirza Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Karyadi Semarang, sekaligus sebagai Sekretaris Dewan Pembina PP POGI. Selamat sore, Dr. Mirza. Selamat sore, Dokter Nisa. Selamat sore, Dokter Bram, Prof. Sahrul. Bangga sekali disandingin sama Ketua Hogi saya. Baik, dan yang akan memandu jalannya diskusi kita pada sore hari ini yaitu Profesor Dr. Syahrul Rauf, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Selamat sore, Prof. Syahrul Rauf. Masih belum di-unmute, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. Mbak Nisa. Selamat sore Dokter Brahmana, Dokter Mirza. Baik, terima kasih, Prof. Baik, seperti biasanya seluruh sejawat yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan tentunya kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Dan selama acara, kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber, baik mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini kita akan melanjutkan di seri sebelumnya kita sudah berbicara bagaimana penata laksanaan lesi prakanker pada kehamilan, kemudian kanker serviks pada kehamilan. Dan sore hari ini kita akan membahas dan mengupas bagaimana penata laksanaan tumor ovarium dalam kehamilan. Namun sebelum kita beralih pada sesi diskusi, saya akan mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior sahabat saya, Prof. Sahrul dari Makassar, kemudian Dokter Mirsa dari Semarang, saya dari Surabaya. Kan ini ketemu semua ini, saya Indonesia ini ya. Jadi ini. Kemudian terima kasih Bu Sekjen, Dr. Taufan di Jakarta, host Dr. Koirunisa di Surabaya. Surabaya lagi hujan, Prof. Mungkin kalau suaranya Oh, masuk. Nah, jadi topik-topik as hoki itu sudah disesuaikan untuk general gynecologist ya, general gynecologist dan akan disesuaikan untuk praktek sehari-hari. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu dalam, tetapi bisa dipakai praktek sehari-hari. Dan nanti sekaligus mulai mengingatkan bahwa nanti November 29 sampai 1 Desember itu akan ada Asian Society Gynecologic Oncology Kongres di Bali. Siapa tahu saya bisa berharap para peserta ASHOGI ikut di dalam acara ASCO Meeting 2024. Dari saya sekian saja. Sekali lagi salut dan apresiasi. Saya serahkan ke moderator Prof. Sahrul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Brahmana yang sudah membuka acara Asogi sore hari ini. Baik, saya tidak berlama-lama, langsung saja saya serahkan kepada moderator kita sore hari ini, kepada Profesor Dr. Syahrul Raus, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi, untuk memandu jalannya pemaparan dan diskusi. Silakan Profesor Raus. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sejawat semuanya, yang terhormat Ketua Hogi, Dr. Brahmana, dan Sekretaris Sekjen Hogi, Dr. Taufan. Kemudian juga dalam kali ini Ketua Hogi langsung jadi pembicara juga ya, alhamdulillah. Jadi bukan main, ini luar biasa hari ini kita mendapatkan pencerahan lagi dari dua pembicara yang hebat-hebat, Ketua Hogi, Dr. Brahmana dan Dr. Mirsa. Jadi Dr. Brahmana tadi sudah disampaikan bahwa Dr. Brahmana selain Ketua Hogi juga merupakan konsultan onkologi ginekologi dari FK Unair RSUD Semarang. Kemudian juga RSUD Sutomo Surabaya. Kemudian Dr. Teguh Mirsa Iskandar, SPG konsultan subspesialis onkologi dari konsultan onkologi ginekologi dari Universitas Diponegoro Semarang. Kali ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana penata laksanaan tumor ovarium di dalam kehamilan. Tentu hal ini sangat menarik untuk kita simak bersama, oleh karena tumor ovarium sendiri perlu sekali kita untuk mengetahui, mengenal, karena begitu ada tumor di dalam tubuh kita, dalam tubuh perempuan, apalagi dalam saat kehamilan, penting sekali untuk membedakannya, apakah tumor ini masih jinak atau sudah ganas, sehingga penata laksanaannya ini tepat kita lakukan. Nah, ini penting sekali bagi kita semuanya, bagaimana kita melakukan diagnosisnya, apa-apa yang perlu kita periksa, kemudian pun juga setelah diketahui bagaimana menata laksanainya. Nah, ini tentu kedua pembicara kita akan membicarakan hal-hal tersebut dan kita mendengarkan bersama. Saya kira untuk tidak membuang waktu, saya persilakan pertama Dr. Brahmana Iskandar, SPG konsultan onkologi, untuk kita simak bersama presentasinya. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Prof. Sahrul. Saya coba singkat saja ya. Oh, ini refreshing semua kan, ilmu-ilmu dasar semua ya. Nah, sekedar mengingatkan aja bahwa kalau ada tumor ovarium pada pregnancy, itu datanya memang yang malignan itu kecil, yang malignan itu ya. 3-6% itu yang malignan. Dan sebagian besar non-malignan. Itu message pertama ya. Kalaupun dia itu malignan, ternyata sebagian besar early stage. Kalau ini mudah dipahami. Kalau advanced stage rasanya sulit hamil kalau tumor ovarium, kanker ovarium. Beda dengan kanker serviks, 1-2 masih ada yang hamil meskipun stadiumnya 2B, 3B begitu ya. Tetapi kalau tumor ovarium ada di abdomen, advance rasanya sulit hamil. Sehingga kalau cancer pun biasanya stadiumnya stadium dini ya. Nah, yang sering itu kalau kita ngomong kanker, ngomong yang ganas, itu ternyata kanker ovarium pada saat hamil itu menempati porsi kelima setelah breast, thyroid, cervical cancer, dan Hodgkin lymphoma. Jadi memang lebih banyak cervical cancer ya, lebih banyak cervical cancer yang hamil dibanding tumor ovarium atau kanker ovarium. Nah, terus diagnostiknya bagaimana? Ultrason sebetulnya cukup. Kalau kita berlatih terus, itu lama-lama kita punya kepekaan, kita punya feeling, kita punya insting, ini benign atau ini malignan ya. Insting kita akan terbentuk itu ya. Sama seperti kita membedakan antara myom dengan adenomyosis ya. Lama-lama kita sudah bisa dari sekedar melihat saja sudah bisa gitu. Nah, kemudian the best tools dan kemudian the safest tools memang kalau pemeriksaan tambahan MRI itu paling the best karena satu tidak ada radiasinya, kemudian ya memang dia untuk soft tissue akan lebih baik ya untuk diagnostik ya. Jadi nah MRI ini cuman sampai sekarang memang dikatakan aman untuk selama usia kehamilan, tetapi
Kalau kita ke radiologi, kadang-kadang mereka minta untuk melewati trimester 1. Nanti kita didiskusikan di sini, ada Dr. Mirza juga ya. Nah, kemudian tumor marker. Jadi sebetulnya kalau kita mau kritis ya, tumor marker itu wajib nggak sih? Misalnya pada yang tidak hamil pun ya, wajib nggak tumor marker? Artinya tumor marker manfaatnya apa begitu ya? Karena untuk estimasi malignansi, saya ini sudah yakin benar ini dari USG saya ini. Berarti kalau saya memeriksakan tumor marker, apakah harus, apakah optional begitu ya? Oh, nanti misalnya bisa dibuat untuk monitoring. Nah, sekarang monitoring saja yang recurrence berdasarkan tumor marker versus yang sudah mulai ada mesnya, ternyata ketika diikuti sama prognosisnya ya. Nah, jadi nanti itu memang alat bantu kita tumor marker, tapi harus dipahami ada perubahan kriteria pada saat hamil. Nah, manajemennya gampang. Kalau tidak curiga ganas, cenderung observasi saja, kecuali ada akut abdomen, pecah, melintir, torsi. Ya, kalau ganas, surgery. Curiga ganas, surgery. Curiga saja surgery kita. Ya. Nah, ternyata sebagian besar itu borderline 48%. Ya. Kemudian tumor marker, kalau misalnya diperiksa trimester 1, pasti dia akan, maaf, trimester 1 pasti akan naik dia kalau untuk CA125-nya. Ya. Kemudian kalau beta HCG ya jelas naik. Kemudian CA199 ya naik sedikit ya. Jadi ini penting difahami, yang dimengerti adalah CA125 trimester 1 biasanya meningkat ya. Kemudian menurun lagi. Nah, surgical management kalau kita curiga ganas atau misalnya ada akut abdomen, kalau akut abdomen nggak bisa, pasti harus dibuka. Tapi kalau curiga ganas, kapan sih kita buka itu? Sebetulnya begitu ada curiga ganas ya sebaiknya langsung dibuka begitu ya. Nah, kemudian apa perlu hormon untuk menahan supaya tidak keguguran dan lain-lain? Kalau sudah lebih dari 16 minggu tidak perlu, kalau plasenta itu sudah lengkap ya. Tapi dikatakan kalau ovariumnya terpaksa kanan kiri diangkat, itu perlu support bila dilakukan sebelum 10 sampai 12 minggu ya. Jadi sebaiknya kalau bisa trimester 2. Tokolitik perlu nggak diberikan? Ternyata tokolitik nggak perlu diberikan sebagai profilaksis, tapi kalau ada keluhan baru diberikan tokolitik ya. Nah, ini sebetulnya yang dimaksud dengan team working ya. Jadi team working, tidak ada dokter yang hebat. Yang ada adalah tim yang hebat. Itu diktumnya untuk dunia kedokteran itu. Ya, baik cancer, utamanya cancer dan kehamilan rasanya kalau di Opsgyn itu. Cancer dan kehamilan team working itu lebih lebih berharga dibanding individual expertise ya. Karena tim yang hebat itu akan hasilnya lebih baik. Kita lihat tim yang terlibat ini kalau sudah cancer pada kehamilan ya. Mulai fetomaternal, neonatologis, neonatal care, gynecologi, onkologi, radiologis, ya, dan macam-macam. Kalau di luar negeri begini. Nah, cuman di era JKN kadang-kadang ada hambatan begitu ya. Nah, kalau sudah cancer in pregnancy, biasanya dilakukan operasi, curiga ganas lakukan operasi, kalau bisa sekonservatif mungkin, dan kalau bisa hamil, mungkin mostly di bawah 30 tahun. Kalau di bawah 30 tahun, sebagian besar adalah germ cell yang bisa konservatif karena highly chemosensitive. Kalaupun perlu kemoterapi, dikatakan paclitaxel carboplatin safe bila harus diberikan pada saat hamil. Hanya saja kalau jenisnya germ cell, maka tidak bisa memberikan bleomycinnya. Ya, sehingga kita memberikannya cisplatin dan etoposide. Mungkin dari saya demikian, nanti kita lebih banyak diskusi. Silakan, Dr. Prof. Sahrul. Ya. Suaranya belum ada, Prof. Ya, maaf. Jadi terima kasih Dr. Brahmana. Tadi saya kira presentasi yang singkat tapi sangat padat informasi mengenai kanker ovarium dalam kehamilan. Tentu ada hal lagi yang bisa ditambahkan oleh pembicara berikut, Dr. Teguh Mirsa Iskandar, SPOG, konsultan onkologi. Saya persilakan Dr. Mirsa. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Sahrul, eh, Dr. Brahmana. Ya, jadi eh, sudah banyak yang disampaikan oleh Dr. Brahmana. Jadi saya rasa kitabnya sama ya. Jadi ESGO ya. Jadi kita pakai dari ESGO, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman SPOG yang ada di daerah. Jadi ada beberapa slide yang sama. Ya.
Kelihatan, Prof. Sudah kelihatan, Dok. Hah? Jelas, Kelihatan, jelas. kelihatan, kelihatan Kelihatan. dok. Ya. Silakan. Iya, Jadi kelihatan. kalau kita bicara tentang kanker ovarium pada kehamilan, ya, eh, kita menentukan mau kita apakan, ya. Tapi jadi pakem yang benar-benar itu tidak ada. Kalau saya lihat variasinya banyak sekali, variasinya. Tadi Dokter Brahmana sudah menjelaskan. Harus diapakan sih, nggak bisa strict kayak onkologi pada umumnya. Tapi pada kehamilan itu banyak faktor yang berkaitan. Tadi Dokter Brahmana saya lihat hampir melihat bahwa kinerjanya merupakan suatu tim ya kalau kita mendapat sel ovari pada kehamilan. Karena dia menyangkut pada bagaimana kita harus membicarakan penghentian kehamilan pada usia kehamilan berapa, ya, bagaimana kita berusaha untuk mengurangi risiko kematian atau kesakitan baik pada ibu dan janin. Jadi terapi itulah yang menjadi dasar bahwa pemilihan-pemilihan treatmentnya menjadi banyak variasinya. Meskipun tadi Dr. Bana berkatakan di data yang saya baca juga paling cuma 1% kejadiannya, ya. Jadi pengelolaan kanker ovarium pada kehamilan tergantung pada usia kehamilan saat didiagnose, kemudian jenis histologinya, dan stadium penyakit, serta risiko komplikasi kehamilan dan kesediaan pasien. Jadi 5 hal ini yang eh, harus dipertimbangkan kita sebagai dokter, ya. Usia kehamilan tentunya trimester 1, trimester 2, trimester 3. Jenis histologi tadi ada epitelial, non epitelial, germ cell-nya. Kemudian stadium penyakit tadi dikatakan harus bagaimana kalau pada stadium dini, stadium akhir, ya itu menjadi bahan pertimbangan. Kemudian komplikasi kehamilan baik terhadap suatu penyakitnya atau kan terhadap efek dari tindakan yang kita lakukan. Oleh sebab itu harus ada informed consent yang jelas, ya. Maaf saya belum share screen. Nah, ini yang tadi digambarkan Dr. Brahmana, ya. Jadi bahwa ini saya hitung kita melibatkan 15 bidang ya yang harus kita jadikan satu, yang akhirnya bicara mengenai cancer pada kehamilan, ya. Jadi memang nggak bisa, betul yang dikatakan Dr. Brahmana tadi, nggak bisa kita kerja sendiri gitu. Nah, pilihan pengelolaannya, apakah kemungkinannya pengobatan ditunda sampai janin dilahirkan viable. Jadi tadi kita lihat apakah usia kehamilan itu pada saat ini diketahuinya pada usia kehamilan berapa, ya. Kemudian kita habis itu memikirkan pengobatan yang seefektif mungkin dengan kemungkinan lanjutan pengobatannya. Terus kemudian yang ketiga, apakah kita harus melakukan penghentian kehamilan gitu. Jadi ini pilihan-pilihan pengelolaan yang harus kita bicarakan dengan pasien dan keluarga. Mungkin juga dengan tim, ya. Kayak tadi dibicarakan tentang kebutuhan, apakah butuh MRI, ya, radiologi, ya, efeknya bagaimana gitu. Tapi ada masalah-masalah di dalam diagnosis ini nggak ada hubungannya sama pemilu ya, 01, 02, 03 ya. Jadi masalah-masalah diagnosis yang kita lihatkan adalah gejala kanker yang muncul itu bisa berhubungan dengan gejala kehamilan. Saya ambil contoh misalnya mual. Mual itu bisa mungkin gejala kanker, ya, karena proses penekanan, bisa juga karena gejala kehamilan. Ini yang harus diperhatikan oleh kita sebagai pengelola. Kemudian adanya perubahan-perubahan anatomi dan fisiologi. Yang jelas pada kehamilan, perubahan anatomi jelas akan ada, fisiologi pada tumor juga ada perubahan-perubahan yang menyebabkan distorsi, ya. Kemudian petanda tumor tadi juga meningkat selama kehamilan. Ini yang menjadikan biasnya apakah butuh kita, ya,
Kemudian keterbatasan pencitraan ya, efek deterministik dan efek skolastik yang kalau kita bicara pada apa radiologi itu pasti akan kita pertimbangkan terutama efek skolastik tadi ya. Nah, tadi diagnostik MRI, kalau saya lihat MRI ini masih dipakai ya, masih dipakai di dalam diagnostik di samping yang utama USG tadi sudah benar. Makanya kalau kita bicara ini teman-teman di SPOG di daerah menguasai IOTA itu ya wajib gitu loh. Ya, jadi nggak bisa kita cuman sudah CA125 nggak ada, USG kita tidak melakukan, USG melakukan tapi tidak melihat skor IOTA gitu. Jadi kalau skor IOTA itu kan biasanya di dalam pendidikan kita ajarkan. Jadi paling tidak itu yang pegangan kita untuk menentukannya. Nah, pembedahannya bisa laparotomi atau laparoskopi, tergantung dari stadium dan operabilitasnya. Ya. Yang mempengaruhi pengobatan apa saja? Tadi sudah usia kehamilan, ya karena kita berhubungan dengan kelangsungan hidup janin, ya stadium dan prognosis, resiko ibu terkait kalau kita tunda terapinya, bagaimana dengan kanker pada ibu, resiko janin dengan kemungkinan prematur, ya atau bahkan kematian janin ya mungkin ini. Ini yang mempengaruhi dalam hal diagnostik dan pengobatan. Kalau kita lakukan pembedahan, bagaimana dengan anestesinya? Ya, kemudian ya tadi prematuritas dan retardasi pertumbuhan akan terjadi, ya. Dan kalau kita akan melakukan pembedahan, pilihannya adalah tadi laparotomi atau laparoskopi, dan paling cepat kita lakukan setelah trimester 2 untuk mempertimbangkan tentang kekuatan dari implantasi kehamilannya, ya. Apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan sederhana saja, yang jelas kita ambil tumornya, ya kita ambil bilasan peritoneum kalau mungkin, kemudian omentektomi. Ini yang bisa di standar dilakukan, ya. Limfadenektomi sebenarnya dianjurkan, ya jika itu dilakukan oleh seorang onkolog, tapi jangan terus beranggapan SPOG saya bisa limfadenektomi. Masalahnya kompetensi, ya. Jadi kalau SPOG umum kompetensinya tidak di limfadenektomi. Meskipun dia bisa, saran saya jangan, karena kalau ada apa-apa nanti ngurusinya lebih repot gitu. Ya saran saya, ya. Kemudian radioterapi tadi disinggung oleh Dr. Pramana, efek malformasi janin, ya bisa terjadi mikrosepal, makrotalmi, ya malformasi tulang belakang, ya di atas 28 minggu, ya bisa terjadi keganasan sekunder yang umumnya bisa terjadi leukemia. Ini yang harus dipertimbangkan dari efek-efek radioterapi. Sedangkan kemoterapi efeknya kalau trimester 1 biasanya kita tidak anjurkan, ya biasanya setelah trimester 2, ya. Jadi biasanya masalah-masalahnya adalah keterlambatan pertumbuhan sama keterbelakangan mental di samping prematuritas. Relatif aman obat yang bisa kita pakai ya ini just to know aja ya, bahwa trimester 1 itu kita bisa melakukan golongan alkylating agent, taksan, antrasiklin. Tapi terus terang kalau trimester 1 saya lebih baik pilih tidak memikirkan janinnya, lebih memikirkan ke efek ibunya. Jadi kalau memang ini kita edukasi pasiennya, mau kita jangan memberi harapan kepada bayinya, ya. Jadi kita serahkan pada kita cuma mengharapkan pada kelangsungan hidup ibunya. Ya, tapi kita tidak melakukan aborsi kalau memang dia bisa terjadi aborsi karena obat-obat kemo ini, ya itu nanti lain masalahnya. Golongan antibodi monoklonal seperti yang sekarang lagi banyak dipakai itu dikatakan tidak dianjurkan, ya.
Dan diharapkan kalau kita kemo tidak diberikan setelah 34 minggu karena ini hubungannya nanti dengan laktasinya ya. Nah, sekarang modalitas SPOG bagaimana? Kemampuan diagnosa tadi saya katakan peranan OSG itu harus dipahami ya. Kemudian edukasi yang jelas ya. Kadang-kadang kita bisa melakukan komunikasi yang bagus, tapi begitu kita banyak pasien, begitu kita lelah, edukasi ini, komunikasi ini akan hilang. Ya, ini yang tadi saya katakan pada beberapa waktu yang lalu. Kita bisa kok hidup dengan BPJS, tapi memang kerjanya dari pagi sampai malam. Nah, ini kemampuan-kemampuan ini yang kadang-kadang nanti kita pada saat situasi lelah, edukasi kita kualitasnya akan menurun. Jika ada onkologi di daerahnya, saran saya rujuk. Ya, jika tidak ada, edukasi dilakukan dengan baik, operasi dengan mempertimbangkan kemampuan kompetensi individunya. Ya, jadi kerjakan kalau bisa optimal, ya optimal operasi, jangan cuma diangkat buka tutup, jangan gitu. Kalau memang kita kira-kira nggak mampu ya lebih baik ya jangan, anjurkan rujuk gitu. Ya, jadi ini ya. Tadi sudah saya katakan operasi pengangkatan ovarium, peritoneal staging dengan mempertahankan kehamilan. Ya, untuk SPOG kita tidak anjurkan untuk limfadenektomi, tapi di dalam gambaran penanganan limfadenektomi dipikirkan. Ya, nah ini tadi sudah dijelaskan Dr. Brahmana. Peranan petanda tumor juga ya mempertimbangkan usia kehamilan karena trimester pertama, kedua, dan ketiga ada biasnya dari hasil pertanda tumor. Jadi saran saya tetap kita mempertimbangkan, tapi jangan dijadikan acuan pokok untuk pertanda tumor pada kehamilan. Ini juga sudah ya. Nah, mempertahankan fertilitas masih mungkin dilakukan sampai maksimal usia 40 tahun dengan stadium Vigo 1A sampai 1C kalau epitelial ya. Tapi kalau clear cell ya cuma sampai 1A ya. Jadi itu. Nah, yang terakhir masalah etik, pertimbangkan kematian janin atau prematur harus kita jelaskan. Kemudian outcome pasien yang jelek, efek penyakit atau efek terapi pada janin, serta bagaimana kehamilan selanjutnya, apakah dia bisa hamil lagi atau tidak. Ini harus diberikan warning-warning pada pasien. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti diskusi bisa lebih jelas. Terima kasih. Saya kembalikan Dr. Sahrul, Prof. Terima Sahrul. kasih. Terima kasih Dokter Mirsa yang telah menambahkan informasi tadi mengenai bagaimana kita menata laksanai tumor ovarium dalam kehamilan. Jadi memang dipentingkan atau diutamakan tadi oleh Dokter Mirsa bagaimana kerja sama tim dan kemudian komunikasi yang perlu sekali kita lakukan terhadap pasien karena penanganan ini ada kehamilan. Ya. Masalahnya itu ada kehamilan. Kalau tumor ovarium sendiri ya mungkin ya kita bisa menatakannya dengan baik ya, mengenalnya, kemudian menata laksananya masih kurang efek samping yang akan terjadi berikutnya. Tetapi ini karena ada kehamilan, sehingga kita harus terus berhati-hati mulai dari awal penanganannya sampai setelah menanganinya pun perlu dipertimbangkan hal-hal yang bisa terjadi. Oleh karena itu saya persilahkan kepada audiens untuk memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan kepada para pembicara pada hari ini. Di question and answer ada pertanyaan Dok ya. Jadi ini dari namanya enggak ada. Dari Susana Suryadi. Selamat sore Prof, Dokter dan teman sejawat. Terima kasih untuk sharing ekspertise yang sangat lengkap. Izin bertanya untuk pasien dengan tumor ovarium di kehamilan 15 minggu, ukuran 10 cm dengan gambaran multiloculated. Tebal septum kurang dari 3 mm. Irisan abdomen apakah yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih, dokter. Silakan Dokter Brahmana mungkin, atau silakan saja siapa yang menjawab.
Oke, terima kasih. Mungkin saya mencoba menjawab ya. Jadi intinya kalau kita melakukan operasi ovarium pada orang hamil, kita sesedikit mungkin memanipulasi uterus. Ya kan demikian prinsipnya itu. Artinya supaya sesedikit mungkin memanipulasi uterus, maka irisannya seleluasa mungkin kan begitu. Ya kan? Karena kalau irisannya kecil, berarti manipulasinya kan banyak. Ya, cuman itu saja prinsipnya itu. Jadi kita lihat sikonnya kan orang beda-beda nih, ada yang gemuk, ada yang maaf pendek, ada yang tinggi, itu kan bisa. Nah, kalau kita memperkirakan bahwa kalau saya ini irisannya misalnya Van Steel kecil, maka saya akan banyak manipulasi manuver untuk uterusnya, ya kita pilih midline begitu. Jadi judgementnya, backgroundnya adalah pilihlah irisan insisi di mana kita sesedikit mungkin memanipulasi uterus. Nah, itu mungkin di lapangan diterjemahkan sendiri-sendiri itu, Prof, tergantung sikon itu. Terima kasih, Prof. Ya. Maksudnya bisa tetap masih ada kesempatan untuk melakukan Van Steel misalnya. Ya, kalau misalnya ibunya tinggi, kemudian ibu tidak gemuk ya, kemudian kalau misalnya dia benign ya, saking kemudian karena torsi, ya bisa. Tetapi kalau prinsipnya dia curiga, dibukanya karena curiga malignan, maka otomatis harus midline kan? Begitu prinsip Midline. juga yang Oke, kedua. Ya. ya. Tapi kalau Baik, itu saya dibukanya karena benign, yang seperti saya bilang itu tadi, ya. pertimbangkan sesedikit mungkin manipulasi untuk uterusnya. Tapi kalau Kar- malignan, kita midline. Ya, Mas. Karena ada kehamilan ya. Ya, ya. Ya. Gimana Dokter Mirsa? Mungkin ada tambahan, Dok? Ya, saya rasa sama ya bahwa insisi itu kita ajarkan adalah untuk memperlebar lapangan luas operasi Masih. sama ya. Tapi kalau kalau ini banyak sih ya yang kita temuin di lapangan bahwa SPOG terlalu memaksakan Van Steel, padahal kistanya sebesar hamil 5 bulan gitu. Jadi apa yang dikatakan bahwa memang semua mungkin, tapi exposure-nya nanti harus dipertimbangkan. Kenapa dalam pendidikan kita mengajarkan macam-macam insisi, ada mediana, ada Van Steel, ada myelad, ada paramediana. Tadi yang dikatakan Dr. Brahmana, untuk mencapai tumor dengan seminimal mungkin kita Manipulasi. tidak memanipulasi rahim gitu kan. Ya. Jadi kalau Ya. kita paramedian kita lakukan itu bagus apa dengan anatomi yang kita sudah bisa menguasai bahwa kalau saya insisi paramedian kanan, saya tidak melakukan manipulasi banyak pada ovarium. Ya kerjakan cuman ya SPOG itu harus tahu pembuluh apa saja yang ada melalui dinding perut ya sehingga kemungkinan terjadi perdarahan atau hematom pasca operasi itu betul-betul harus dikuasai. Itulah makanya di dalam pendidikan kita harus mengajari insisi macam-macam insisi bukan hanya supaya eksposur atau lapangan operasi yang luas, tapi kita juga memperhatikan akibat dampak dari hal-hal yang kemungkinan itu ya karena ada seorang pasien dikirim pasca operasi dengan hematom subkutis di daerah pasca melakukan insisi Van Steel karena memang terjadi robekan di perdarahan di eh, arteri yang tidak terjahit di sini. Ya, itu kalau sudah hematom seluruh tubuh ya luas gitu. Jadi prinsipnya memang cari insisi yang bisa memperluas lapangan operasi. Prinsipnya itu saja pertanyaan. Tapi bagus ya dokter siapa tadi pertanyaannya. Sana, Nah, Susana Suryadi. ya, Dokter Susana ini saya perhatikan sering dia mengikuti Oh Ashogi ya. dan pertanyaan-pertanyaannya saya perhatikan baik gitu. Appreciate sama Dokter Susana ya. Terima kasih Dokter Prof. Sahrul. Terima kasih Dokter Mirsa. Jadi Dokter Susana saya kira sudah paham ya. Jadi karena ada sekali lagi karena ada kehamilan tentu harus semuanya harus dipertimbangkan mulai dari irisan dan sebagainya. Yang berikut dari Dokter Sony Gunawan, izin bertanya, kalau kita menemukan kehamilan dengan tumor ovarium, sebaiknya parameter apa saja untuk menentukan tumor ini perlu dilakukan operasi selain jika terjadi torsi? Terima kasih. Ya, bisa dijelaskan mungkin Dokter Brahmana atau siapa? Oke, terima kasih. Jadi
prinsipnya kalau curiga ganas, surgery. Curiga ganas, surgery. Dengan Surgery. berbagai tools yang kita punya, Ya. estimasi malignansi yang kita punya, pengalaman yang kita punya, dengan estimasi malignansi, begitu malignansinya ada dugaannya, maka operasi. Ya. Yang kedua, kalau benign, kira-kira tidak ada malignansi, curigaan kita bukan malignan, maka kita lihat kalau akut jelas, artinya torsion, kemudian dia sudden pain, misalnya pecah, kan masih mungkin itu. Maka itu nggak mau nggak mau harus dibuka. Tetapi kalau kira-kira tidak ada akut abdomen, bukan malignan, kita lihat kira-kira kalau ukurannya seberapa nih. Misalnya ini ekstrim nih, orang dengan kista ovarium benign ukurannya 25 cm jadi operasi. Nggak bisa kan tanpa operasi dia berkembang, ya kan? Jadi judgement klinis sangat penting. Sekiranya tidak dilakukan operasi, maka akan mengganggu. Mengganggu itu bisa dia menyebabkan pecah, menyebabkan ini, maka kita lakukan operasi. Tapi sekiranya misalnya 5 cm, 6 cm, nggak ada apa-apa, kemudian juga risiko rupture kecil, benign, ya kita ekspektan, artinya observasi saja, kecuali ada sesuatu akut abdomen. Mungkin gitu, Bro. Ya. Ya. Terima kasih, Dokter Brahmana. Dokter Mirsa, ada yang mau ditambahkan? Ya, konteksnya sebenarnya dua. Kalau kita bicara tentang kanker kehamilan, kanker ovarium pada kehamilan, yang pertama bisa saja dia pada saat hamil baru kita ketahui ada tumor ovarium yang kita duga ganas kan gitu. Tapi bisa juga dia pernah kanker ovarium yang ditreatment dengan eh, apa konservatif surgical staging kemudian kemo saat ini hamil. Konteksnya kan itu dua. Tapi yang kayak banyak dibicarakan ini saya perhatikan adalah pada saat kehamilan dia didapatin tumor ovarium yang lebih mengarah ke suatu keganasan. Ya, kalau 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 pertanyaannya adalah apa yang menjadi alasan kita melakukan treatmentnya? Yang pertama kita melihat keluhannya apa gitu ya. Jadi kalau memang keluhan tadi katakan hati-hati keluhan itu eh, sama antara keluhan yang ditimbulkan tumornya atau kansernya sama eh, keluhan yang disebabkan oleh kehamilan gitu tadi seperti eh, apa mual kayak gitu muntah perasaan tidak enak gitu perubahan-perubahan anatomi yang bisa terjadi. Nah itu yang menentukan bahwa kalau kita diagnose butuh nggak kita melakukan operasi kayak situ ya. Jadi maksudnya kalau kita diamkan sampai kehamilan aterem atau janin viable, kira-kira akan mengganggu kehamilan atau mengganggu ibunya. Itu yang menjadi prinsip pemahamannya gitu. Kalau tadi Dr. Pamana bilang, kalau memang dia kehamilannya bisa diteruskan, misalnya sampai 34 minggu, dengan monitoring kondisi ibunya semua baik, terusin aja kehamilannya sampai viable, tidak buru-buru dioperasi. Ya, jadi pemahamannya seperti itu. Jadi keluhan utamanya pada pasien ini bagaimana gitu. Terima kasih, Bob. Iya, makasih Dokter Mirza. Cuma memang perlu hati-hati ya di dalam melihat ini karena sekali lagi bahwa begitu dia terdiagnosis kanker, tentu kita tidak boleh mengobservasi gitu ya. Ya, jadi sangat pengenalan secara dini ataupun diagnosisnya secara akurat ini yang sangat perlu diperhatikan. Kemudian mungkin dari yang berikutnya ada ini, perlukah cek tumor marker sebelum operasi kista ovarium disertai kehamilan? Gimana, Dok? Tadi saya kira sudah disinggung oleh Dokter Brahmana, tapi dokter ini menanyakan perlukah itu, perlukah dilakukan cek tumor marker? Silakan. Dokter Mirsa dulu gantian. Nah, pemirsa, ya bagaimana dengan Ya, tumor marker di sini? tadi sebenarnya sudah dikatakan bahwa ada peningkatan juga antara yang kita eh, kanker ovarium itu kan biasanya epitelial, non epitelial. Non epitelialnya itu kemungkinan adalah germ cell ya yang paling banyak terjadi. Nah, sekarang tumor marker itu adalah CA125. CA125 atau apa
LDH kayak gitu ya. Ya, semuanya itu dipengaruhi antara pada kehamilan ya. Jadi kalau saya bilang tumor marker sekali lagi kan memang bukan suatu diagnostik ya, lebih mengarah ke prognostik. Jadi kalau kita katakan bahwa ini perlu tapi bukan untuk barang diagnostik, kita bisa menjadi mengcompare, membandingkan dengan pasca treatment nantinya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan sekarang CA125-nya ada 200, kemudian kita melakukan treatment ya 3 bulan atau 6 bulan lagi nanti kita cek CA125-nya. Nah, itu sebagai pertimbangan perjalanan penyakit. Jadi soal perlunya saya rasa masih perlu, tapi jangan dipakai sebagai bahan diagnostik gitu. Terima kasih, Bob. Ya, terima kasih. Saya kira jelas ya. Dokter Brahmana mau tambahkan? Oke, mungkin bahasa lebih sederhana lagi ya. Ya, Ini bukan wajib sifatnya itu, tapi sifatnya itu membantu ya, membantu. Fungsinya apa sih tumor marker? Satu, estimasi malignansi. Kemudian yang kedua, mungkin dipakai sebagai monitoring atau prognosis ketika kankernya selesai diobati. Kan begitu tujuannya ya. Nah, estimasi malignansi dia bisa membantu ketika kita ragu ya. Tetapi kalau sudah pasti USG-nya jelas begitu ya, USG-nya jelas, hampir pasti ini ovarian cancer, maka sifatnya hanya untuk kira-kira pada pasien ini bisa dipakai untuk monitoring atau tidak. Karena yang bisa dipakai monitoring sebagai monitoring awal recurrency pada si ovarium ketika CA125 preoperatifnya highly elevated. Saya gambarkan misalnya ada 2 pasien, ada si A, ada si B. Si A itu sebelum operasi 1000 CA125-nya, si B sebelum operasi cuma 50, sama-sama dioperasi, sama-sama malignan, maka si A nanti CA125 bisa dipakai monitoring pada saat setelah pengobatannya selesai. Tapi pada si B yang memang tidak pernah tinggi, ya tidak bisa dipakai sebagai monitoring. Tapi itu pun sekarang juga berkembang bahwa ketika kita menemukan recurrency berdasarkan CA125, oh naik CA125-nya, sembuh 6 bulan lalu, sekarang saya periksa CA125-nya naik, imagingnya tidak ketemu apapun, hanya CA125 yang elevated. Memang dia producing CA125. Kemudian satu grup lagi, saya tidak memberikan kemoterapi untuk hanya kenaikan CA125, saya nunggu betul-betul ada bukti ketika ada MES. Ditunggulah sampai ada MES. Nah, kemudian dibandingkan survivalnya, ternyata sama itu. Artinya yang memberikan kemoterapi lebih dini karena kenaikan CA125 sama memberikan kemoterapi berdasarkan imaging proven ada MES, ternyata survivalnya sama. Jadi itu kira-kira kondisinya saat ini, Prof. ya, saya kira jelas. Jadi masalah tumor marker saya kira tetap perlu ya untuk membantu diagnosis dan untuk prognosis ya dan kemungkinan untuk monitoring ke depannya. Jadi kalau memang misalnya tersedia, tentu ini perlu dilakukan pemeriksaan juga. Cuman memang masalahnya barangkali kalau di daerah gitu ya, jadi mungkin kita tetap mengandalkan harus diagnosis pertama tentu melalui pemeriksaan ultrasound yang tadi yang telah disampaikan. Tapi kalau untuk tumor marker ya mestinya tetap kita lakukan pemeriksaan juga. Tapi tidak bersandar pada only tumor marker, tapi juga harus USG yang kita utamakan. Jadi ada lagi pertanyaan yang berikut ini. Assalamualaikum Prof. Dokter, senior sekalian izin bertanya, bagaimana apabila kita menemukan tumor ovarium di atas 20 minggu, tetapi masih jauh dari HPL? Apakah tetap kita lakukan laparotomi atau lebih baik menunggu hingga postpartum? Terima kasih. Silakan dok, ada yang mau disampaikan tentang ini? Ya, saya dulu ya, Bram. Oh, monggo. Silakan dok. Jadi pertanyaannya kan tumor ovarium. Ya, kita belum mengatakan ini cancer. Jadi seperti biasa bahwa kita tumor ovarium pada kehamilan 20 minggu. Ya. Ini tumornya sebesar apa? Gitu. Ya. Kalau misalnya kita mengatakan tumor itu sebesar misalnya telur bebek, ya, saya rasa belum perlu.
belum perlu langsung dilakukan operasi gitu ya. Tapi kalau kita amatin aja, kalau di dalam proses evaluasi itu ada pembesaran di periode berikutnya, baru kita putuskan. Tapi yang jelas, kalau memang kita mendapatkan misalnya tumor ovarium itu ya dengan diameter lebih dari 8 cm pada kehamilan 20 minggu, ya kita buka langsung dengan edukasi yang jelas bahwa yang kita ambil adalah bukan melakukan suatu treatment kayak cancer, tapi kita cuma mengambil kista ya, kalau bisa kita mengambil kista, kemudian cukup mengambil bilasannya dengan memikirkan metode insisi tadi ya. Tapi lain kalau kita mendapat tumor ovarium sudah betul-betul curiga ganas gitu. Nah, ini yang edukasinya harus jelas ya, karena kalau tumor ovarium curiga ganas ya, kemudian terjadi pada sebelah ovarium sebelahnya bagus, itu kan tidak mungkin kita lakukan bilateral salpingo-ovarectomy ya, karena kemungkinan terjadi perkembangan janinnya pasti akan terganggu. Tapi sekarang kalau dia dua-dua ya, itu yang kemungkinan harus betul-betul dipertimbangkan untuk melakukan operasi. Ya, karena pertanyaannya kan tidak mengatakan kistanya sebesar apa nih, apa tumornya, tapi yang dikatakan adalah kehamilan 20 minggu. Kita melihat kistanya berapa. Tapi kalau memang kistanya kecil, kita bisa menunda kehamilan nanti sampai aterm, ya lahir aja biasa. Tapi cameo jangan dibalik. Bu, biarin aja aterem, nanti setelah aterem kita melakukan bedah sesar sekalian ngambil kistanya. Beda gitu. Padahal anak pertama, kedua dia lahir biasa. Ini yang banyak terjadi di lapangan. Anak pertama dua dia spontan, anak ketiga karena ada kista sebesar bola tenis diseksio karena pengawal ngambil kista nggak bisa. Loh bedanya apa? Beda pada saat dia nanti habis lahir kita evaluasi kemudian tetap harus operasi, dia tetap lahir spontan tidak terjadi cacat rahim gitu. Tapi kalau kita melakukan seksio kemudian kita ambil kistanya itu yang terjadi cacat rahim gitu loh. Kerugiannya ada di situ gitu. Ya, jadi ini yang harus dipertimbangkan bahwa operasi itu akan mengambil kista sebesar berapa? Yang jelas 20 minggu, di atas 4 bulan sudah boleh, tapi jangan sesudah 7 bulan juga gitu. Operasi jangan sesudah 7 bulan gitu. Jadi durasi operasi itu antara 4 sampai 7 bulan. Terima kasih Prof. Mungkin Dr. Brahmana melengkapi. Ya, silakan Dr. Bram. Oke, jadi kalau curiga ganas, operasi, udahlah itu Ya, lebih mudah itu kalau itu ya. Meskipun ya. estimasi malignansia kadang-kadang masih ada Tidak keraguan, tidak ya, memandang usia kehamilannya. nggak memandang usia kehamilan. Ya, Kan. Kalau curiga ganas kan harus dipastikan dia kan harus segera ya, mendapat. itu yang penting. Yang kedua, kalau dia tidak ganas, preoperatively tidak ganas. Nah, kalau tidak ganas kan tadi sudah dibilang Dr. Mirsa ya, tergantung kepentingannya kita. Satu, kalau akut abdomen jelas tadi saya sudah bilang dibuka. Yang kedua, kalau tidak akut abdomen ya kita lihat sekiranya ini ada risknya pecah besar tidak dan lain-lain sebagainya. Risknya menghambat besar enggak. Di atas, Dr. Mirsa tadi bilang di atas 8 cm. Coba bayangkan kalau kista itu 20 cm, ya dioperasi lah meskipun dia benign, ya kan begitu ya. Tapi Ya. misalnya kista ovarium itu 5 cm, 4 cm, ya ekspektan saja karena 70% akan bisa hilang sendiri itu sebetulnya itu. Jadi tidak perlu dilakukan operasi. Nah, saya menggarisbawahi mengenai indikasi sesar dengan kata-kata sekalian gitu kan. Sekalian ambil Sekalian. banyak sekalian itu ya. Sesar dengan sekalian Sekaligus. memang benar-benar tidak ada hitam putih, tidak ada hitam putih, tetapi betul-betul kita harus diskusi dengan pasien ya, diskusi dengan pasien bahwa keuntungan kerugiannya demikian. Yang sering itu kan kita
Saya mungkin atas preferensi saya begitu ya, tidak mendiskusikan yang mengambil decision itu pasien. Kita hanya menjelaskan untuk yang mengambil decision biar pasien. Kalau saya ini sekalian Bu, ini saya indikasinya sesar, sekalian saja kistanya diambil, maka ada kemungkinan eh, operasi berikutnya, melahirkan berikutnya sesar lagi pasti ya kan, karena sudah ada bukan. Kalau apalagi kalau gerak primi gravida. Nah, kemudian kita menjelaskan lagi nih ke pasiennya, kalau saya hanya ekspektatif, artinya kista 5 cm ya lahir normal biasa. Nanti kemudian nanti kalau pas didorong pecah ya nggak usah didorong gitu. Jadi, Ya. nah, kemudian nanti kista 5 cm lahir biasa. Nah, direncanakan diobservasi bagaimana kistanya. Syukur-syukur pasca persalinan dia hilang. Kalaupun tidak hilang, kan segalanya menjadi lebih mudah kita operasinya kan. Operasi tanpa pasien kondisi grafit dengan non grafit lebih mudah non Beda. grafit kan. Ya. Dengan segala elektifnya yang sebaik-baiknya ya. Mungkin gitu ya, Prof. Makasih. Ya, makasih. Jadi tumor ovarium bukan merupakan indikasi seksio ya. Ya, jadi ini berikut dari ini rupanya banyak ini pertanyaan ini bagus, menarik. Dari Dr. Irwin Lamtota, izin Kalau bertanya. kalau bagaimana yang siaran banyak memang, Banyak Prof. gitu ya. Kita mesti nebeng juga ini supaya Bagaimana suruh siaran terus gitu. ikut nebeng anu ini top nih dokter. Jadi ini dari Dr. Irwin Lamtota, ada perubahan. Apakah ada perubahan jadwal pemberian kemoterapi terhadap tumor ovarium yang terkonfirmasi pada kehamilan? Apakah kemoterapi bisa ditunda menunggu usia kehamilan tertentu atau tetap diberikan sesuai jadwal? Bagaimana edukasi yang tepat mengenai pengaruh kemo terhadap janinnya? Saya kira tadi ini sudah ada penjelasan ya. Atau mau ada tambahan, Dok? Oke, oke. Ya saya coba ya kemoterapi pada saat hamil ya. Mostly itu safe. Mostly itu safe. Dikatakan demikian. Cuman kita harus melihat masing-masing jenis kemoterapinya. Kita ngomong kemoterapi itu kan kita tidak ngomong satu jenis obat. Kan 90% kemoterapi itu diberikan multidrug, ya kombinasi, ya kan? Contoh paclitaxel carboplatin. Contoh lagi cisplatin, etoposat, bleomycin. Nah, cara mudah paling sederhana kita baca satu-satu itu approval-nya untuk orang hamil itu. Contoh bleomycin kategori D, ya kan? Misalnya paclitaxel kategori B dan lain-lain. Jadi itu satu kita baca satu-satu. Tapi mostly safe dikatakan. Nah, diberikan kapan kira-kira kemoterapinya? Kalau misalnya terdiagnosis hamil 4 minggu ya, kemudian ada kista begitu ya. Kan prinsipnya kalau hamil usia trimester 1, ini prinsip sederhana nih, tapi tetap ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kalau orang itu cancer pada trimester 1, prioritaskan pengobatan untuk kansernya kan demikian itu ya, tapi tidak bisa di judgment juga pasti strict seperti itu. Kalau misalnya bayinya bayi mahal nunggu 10 tahun ya lain cerita gitu kan ya. Makanya kalau misalnya kita berpatokan itu misalnya trimester 1 dengan cancer dan dioperasi terbukti cancer, ya sudah berarti kita prioritas pada kansernya, pengobatan kansernya. Tapi kalau lain trimester 3 jelas pengobatan fokusnya pada melahirkan dulu kemudian diobati ya sebisa mungkin demikian. Yang abu-abu itu trimester 2. Trimester 2 itu banyak diskusi begitu. Jadi trimester 1 itu fokus pada penyakitnya, trimester 3 itu ya sudah dekat-dekat melahirkan, trimester 2 big discussion. Jadi kita harus diskusi banyak dengan pasiennya. Jadi secara sederhana sih safe hanya beberapa regimen yang harus dihindari. Makasih. Silakan Dr. Mirza, Prof. Sahrul. Ya, Dr. Mirsa ada tambahan, Dok? Ya, jadi saya mencermati pertanyaannya ya. Ya, Ada perubahan kemoterapi gitu ya. Jadi saya tuh nggak nanti apakah dia selama sedang di kemo kemudian hamil gitu ya, terus jadwalnya akan berubah atau eh, pertanyaannya ada perubahan jadwal kemoterapi ya. Saya ya. nggak begitu paham ini pertanyaannya. Tapi Apakah ada perubahan jadwal pemberian kemo terhadap ya kondisi? toh Apakah bisa ada ditunda atau menunggu usia kehamilan ya. tertentu? Jadi asumsi saya dia sudah dinyatakan CA sudah sedang di kemo kemudian hamil gitu kan. Bagaimana kehamilannya? Apa kemoterapinya? Jadi saya rasa apa yang dikatakan tadi dan di presentasi juga dijelaskan bahwa sebenarnya ada obat-obat yang
trimester 1, trimester 2 katanya nggak apa-apa, secara studi juga nggak apa-apa ya, trimester 3 juga nggak apa-apa. Tapi saya terus terang nggak tega saya memberikan kemoterapi pada trimester 1 itu, saya nggak tega karena kita sudah jelas itu terjadi organogenesis. Kalau sampai terjadi kelainan-kelainan seperti keterlambatan pertumbuhan, retardasi mental, sampai bla bla yang tadi saya jelaskan gitu, siapa yang akan tanggung jawab ya secara apa nurani kita, kasihan keluarganya Tapi terpapar kalau orang tua setuju gimana, dokter? ya. Kalau Dokter orang tua Mirza, setuju dan kita sudah jelaskan enggak masalah gitu. boleh ya? Yang boleh silakan kan, tapi dengan catatan obat-obat tadi yang saya katakan kan boleh untuk trimester 1 ya, yang katanya karboplatin itu lebih ringan gitu. Tapi kalau saya lebih baik eh, tidak gitu loh ya. Jadi kita menggiring mereka tidak. Saya pernah melakukan trimester 2 ya pada kasus eh, CA cervix ya. CA cervix dengan kehamilan trimester 2 tapi masih sekitar 21-22 minggu gitu ya. Saya masih berharap kehamilannya ini bertahan terus. Tapi akhirnya terjadi IUFD ya. Jadi kalau misalnya tidak usah trimester, kalau dia ovarium ya, misalnya kita bisa angkat ya dengan pengamatan petanda tumor pasca operasinya ya, untuk trimester 2 lebih baik kita tunggu sampai viable 34 minggu ya. Kalau saya loh ya. Jadi kalau kita bicara tentang kemoterapi ya. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi SPOG juga bisa memahami dalam kepentingan bukan dia memberikan kemo tapi memberikan edukasi bagaimana selanjutnya. Tapi kalau saya nurani, meskipun boleh pada trimester pertama dengan obat-obat tertentu, sebaiknya kita edukasi janganlah. Ya, terima kasih, Bos. Ya, terima kasih Dokter Brahmana. Saya kira Dokter Mirza. Ya, Tambahkan. silakan. Ya, tadi saya lupa nambahkan itu ya. Jadi Ya. relatively safe itu trimester 2-3 ya. Jadi bukan trimester 1 ya. Betul. Jadi Ya. harus mungkin partisipan nanti menangkapnya keliru ya. Jadi Ya, trimester 2-3 relatively safe. Makanya kalau trimester 1 fokus pada penyakitnya. Nah, fokus pada penyakitnya itu big discussion. Apakah bayinya terminasi atau apa ya, itu harus tim itu yang memutuskan itu. Ya. Ya, saya kira lengkap sekali informasinya. Bagaimana Dokter Hairunisa? Ini waktunya tinggal 1 menit. Apakah masih ada yang bisa didiskusikan? Masih ada Mungkin waktu? satu pertanyaan terakhir, Satu Prof. pertanyaan Boleh, terakhir, Prof? ya. Jadi dokter, ini ada satu pertanyaan terakhir ini dari Dokter David Tambunan. Izin bertanya, bila ada kasus tumor ovarium hasil USG, gambaran ovarium kanan padat ukuran 12 cm dan ada asites masif hingga subhepatik, pasien dengan kehamilan 24 minggu. Apakah tetap operasi mengangkat? Apa ada pertimbangan fungsi? Dan kita pertahankan kehamilan sampai hamil cukup bulan. Ya, silakan dok. Ada asites ini rupanya pada kehamilan 24 bulan, 24 minggu. Ya, 12 cm dengan asites, Ya, hamil 24 minggu ya buka. Ya, buka. bukan fungsi ya, bukan fungsi. Bukan fungsi. Ya, Ya, kita melakukan buka dengan pengambilan optimal, operasi optimal ya. Maksudnya mengangkat kistanya dan mengeluarkan cairan asitesnya, kemudian melakukan PA semuanya itu. Ya, ya. tapi Jadi sambil ya tetap edukasi kemungkinan karena efek dari kalau itu CA, efek CA-nya kepada kehamilan harus juga dijelaskan, jadi gitu ya, pertumbuhan ya, ya. saya kira Dokter Brahman ada mau tambahan? Saya setuju Dr. Mirza, ini kalau Ya. didiskusikan di tumor pun saya termasuk yang usul untuk dibuka. Ya, Jadi kan saya ini kira kasus, kenapa saya nyinggung tumor pot? Jadi begini nih, merangsang kita semua team working ya. Jadi di Ya. semua rumah sakit BA bahkan C pun itu harus ada team working yang baik ya. Kalau di kita rumah sakit center tersier pasti sudah ada tumor pot kan, Prof? Kasus-kasus yang
ini pasti sudah didiskusikan di tumor board. Makanya saya tadi ngomongnya kalau ini di tumor board, saya termasuk yang mendukung untuk operasi. Begitu. Terima Ya, kasih, Bro. saya kira demikian ya. Jadi kita telah mendengarkan tadi para peserta ya suatu presentasi yang sangat menarik ya karena ini adalah tumor ovarium dalam kehamilan. Jadi memang banyak hal-hal yang perlu sekali kita pertimbangkan. Komunikasi dengan pasien sangat perlu di dalam penanganannya walaupun kita sudah tahu bahwa ini akan operasi tetapi tetap saja kita harus berkomunikasi dengan baik karena banyak ekses-ekses yang bisa terjadi selama operasi maupun setelah operasi. Saya kira itu sebagai kesimpulan sederhana dari saya sebagai moderator. Terima kasih kepada pembicara Dr. Brahmana dan Dr. Mirsa atas presentasi yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Ya, Bram. Nisa sebentar boleh setengah menit. Oh iya, Dr. Taufan ada sekjen. Silakan Dr. Taufan. Saya hanya ingin sedikit aja setengah menit, Prof. Dokter. Silakan Dok. Ya. Itu kok ya kalau berdasarkan kasus-kasus yang dipertanyakan oleh teman-teman tadi, kelihatannya ovarium perempuan Indonesia tangguh-tangguh ya, Prof. Ya kelihatannya itu asites, kemudian bagian pada segala macam, tapi tetap hamil gitu ya. Itu tantangan Betul. saja. Iya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Taufan. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa ya, kami ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber dan moderator atas waktu dan sedekah ilmunya sore hari ini. Prof. Sahrul Rauf, Dr. Bahmana, Dr. Mirza, Dr. Taufan juga terima kasih. Apresiasi untuk para narasumber kita, penjelasannya sangat lengkap dan komprehensif, dan beberapa poin yang mungkin bisa saya ambil di sini bahwa tata laksana tumor ovarium dalam kehamilan itu memang kompleks. Karena dari segi penegakan diagnosisnya tidak semudah pada pasien yang tidak hamil karena ada masking gejala klinis, kemudian ada tumor marker yang juga ada perbedaan juga, maupun terbatasnya imaging yang bisa kita lakukan. Dan di sini peran USG memang sangat penting ya. Kemudian yang kedua adalah kerjasama tim yang meliputi feto-maternal, neonatologi, anestesi, radiologi, ginekolo-onkologi itu sangat penting. Dan tentunya untuk tindakan operatif sendiri itu hanya dilakukan pada kasus-kasus dengan kecurigaan keganasan, akut abdomen, dan dipertimbangkan ukurannya yang mengganggu kehamilan. Baik, 1 jam lebih kita sudah berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI di seri 112 ya, di akhir bulan ini, dan dengan tema follow up pasca terapi kanker ginekologi pada kehamilan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.